aja Kak Nia. Apa ya? Ada sesuatu yang berbeda. Apa ya? Hari ini kita pakai face shield ya Kak Nia. Betul ya. banget Kak Mary. Kita biar lebih lagi untuk menjalankan protokol kesehatan supaya lebih aman. Betul. Yuk kita mulai untuk ibadah online kita di siang hari ini. Sudah siap semuanya? Siap. Seandainya ya Kak Nia ya. Seandainya kita berandai-andai. Betul. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami. Pada hari Minggu ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji-muji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya setiap pujian yang kami naikkan boleh kami pujikan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan boleh bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, pimpin untuk ibadah pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah. Haleluya, amin. Oke, yuk kita nyanyi sekarang Kak Mary. Oke. Ayo Kak Jeje. Yuk. Mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Roh Kudus, supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya,
Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari. Dan kita udah memuji memuliakan Tuhan. Tadi kita sudah menyembah. Saat ini Kak Sari mau ajak adik-adik untuk duduk sejenak. Kak Sari nggak akan lama, jadi duduk sejenak dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap ya? Ayo buka Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya, jangan dicari di perjanjian lama. Kalau adik-adik punya Alkitab yang ada warnanya seperti ini, jadi kalau yang perjanjian lama itu warnanya hitam, ya tanda-tandanya itu nama Alkitabnya. Kalau yang perjanjian baru warnanya merah. Nah, bisa cari di perjanjian baru. Ayo, siapa yang masih ingat? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul adalah kitab yang kelima. Sambil diingat-ingat ya, dihafal-hafal. Jadi meskipun kita jarang ketemu secara offline di ruang sekolah minggu, tapi kita masih ingat yang udah diajarkan kakak-kakak dahulu tentang nama-nama kitab di dalam Alkitab. Tadi apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sekarang Kisah Para Rasul. Kitab yang kelima, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul yang pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Nah, sudah ketemu belum? Asar udah ketemu loh. Ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Dan ini adalah gambar dari Rasul Paulus. Salah satu contohnya, ya kan, salah satu contoh dalam istilahnya yang diimajinasikan, ilustrasinya. Kalau istilahnya, oh ini fotonya ya Kak, orangnya Paulus seperti ini. Nah, kita tidak bisa memastikan pastinya gimana, tapi imajinasinya, ilustrasinya ini adalah gambaran Paulus dalam kisah ini. Jadi adik-adik jangan dikira, oh itu Paulus yang kayak gitu. Ini ilustrasinya. Oke deh, kita akan Kak Sari akan cerita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Jadi adik-adik bisa sambil dilihat. Ya, sambil dilihat Alkitabnya dan sambil dengerin Kak Sari cerita. Lihat Kak Sari juga nggak apa-apa sih. Oke, Kak Sari mulai ya. Saulus ini, Kak Sari akan mengawali dengan namanya. Saulus ini sering diceritakan orang lain ketika dia sudah bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Padahal tidak ada cerita seperti itu. Oke, Kak Sari mau meluruskan hal ini. Bahwasanya Saulus ketika dia sebelum bertobat dalam arti pada saat dia masih menjadi penganiaya jemaat Tuhan, penganiaya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yeshua, ini nih yang menganiaya, ya kan? Ketika Stefanus dirajam batu dan para saksi atau para pelaku yang merajam batu itu meletakkan jubah mereka di bawah kakinya Paulus, di bawah kakinya Saulus. Dan dikatakan bahwa di ayat selanjutnya Saulus setuju dengan apa yang mereka lakukan, yaitu Stefanus layak dihukum mati. Pada saat itu kisahnya dimulai, ya kan, di Kisah Para Rasul itu. Dan Kak Sari mau ajak kita bagaimana sih istilahnya, apa sih Kak buktinya bahwa Saulus ini sebenarnya udah memiliki nama Paulus. Karena Saulus ini pada saat itu dia memiliki kebangsaan Romawi, dan dia juga pada saat itu, sementara dia orang Ibrani, tapi dia pada saat itu juga terpandang dalam orang-orang Yunani, istilahnya non Yahudi, ya kan. Memang dia adalah ahli Taurat yang dalam didikan guru Gamaliel, itu guru besar loh adik-adik. Dia ini adalah orang yang hebat dalam ahli Taurat. Oke. Saulus atau yang disebut juga dengan Paulus, pada saat zamannya dia memiliki dua nama. Oke, dia memiliki dua nama. Kita bisa baca
dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Ayo kita buka sama-sama, kita cross check ya. Kita cross check dulu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Kak Sari bacakan. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan selanjutnya. Jadi bahwasanya Paulus itu atau Saulus sudah dimiliki, nama tersebut tuh sudah dimiliki oleh Paulus ini. Bahkan sebelum dia dikatakan tuh bertobat dari penganiaya jemaat, penganiaya orang yang percaya kepada Kristus, menjadi seorang penginjil Kristus. Nah, kita lanjut deh ceritanya. Udah paham ya di situ ya. Jadi kalau ada cerita di luar sana, pengajaran di luar sana yang mengatakan Saulus berubah nama menjadi Paulus, adik-adik udah bisa meng-cross checknya sendiri di dalam firman Tuhan, iya kan? Oke deh, jadi kita udah tambah pinter dikit gitu, setuju ya? Oke, kita lanjut. Ceritanya pada saat itu tuh Saulus atau Paulus sudah membawa surat kuasa loh adik-adik. Sudah membawa surat kuasa. Dia tuh kayak udah memiliki wewenang, dalam arti itu udah memiliki otoritas. Wah, kayak seorang polisi atau seorang tentara yang menjalankan tugasnya. Pada saat itu Paulus tuh sudah memiliki surat perintah dari para imam untuk menganiaya orang-orang yang mengikuti pada saat itu dikatakan jalan Tuhan. Orang Ibrani atau yang disebut dikatakan tuh orang Kristen yang saat itu tuh percaya kepada Tuhan Yeshua, percaya kepada pemberitaan para rasul, para murid itu dianiaya. Yang ketangkep dianiaya, dan tidak sedikit yang dihukum mati juga. Oke, dan pada saat itu tuh Saulus atau Paulus ini sudah membawa surat itu dan dia hendak pergi ke satu tempat. Nah, dia udah pergi ke luar kota. Pada saat itu kan orang-orang udah pada berpencaran, berlarian, menyelamatkan diri masing-masing, dan Saulus mengejar mereka. Dikatakan ayat kedua ya kan? Ya, dikatakan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Untuk diadili, disidang dan segala macam. Tidak sedikit yang dipenjara, disiksa, dianiaya. Ya adik-adik ya. Jadi Paulus ini sudah dikenal oleh orang-orang pada saat zaman itu tuh orang yang menganiaya mereka. Sehingga mereka tuh kalau udah dengar nama Paulus, wah hati-hati, kita harus menyingkir, kita harus menghindar daripada Paulus itu supaya kita jangan ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Tapi lihat, pada saat di tengah jalan, ketika Paulus ini mau ke Damsyik itu, di sana loh Tuhan bertemu dengan dia. Tuhan mengizinkan Paulus tuh berjumpa dengan dia, sehingga dikatakan Saulus, Saulus, ya kan? Ayat keempat, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu tuh Tuhan kasih karunia, Tuhan memberikan anugerah kepada Paulus, sehingga dia tuh kayak tercelikan pikirannya, dia terbuka matanya, dan dikatakan apa? Saulus tuh bertanya, ya. Saulus tuh bertanya seperti ini, dikatakan, siapakah engkau, Tuhan? Nah, bayangin ya adik-adik ya, Saulus ini mulai dari kecil sudah dididik dalam ajaran-ajaran Taurat, tapi karena belum mengenal Kristus, firman Tuhan yang dia terima pada saat itu tuh hanya berupa tulisan-tulisan yang dikatakan Tuhan Yeshua ditulis di atas loh batu. Sehingga ketika berjumpa dengan Tuhan Yeshua, firman itu ditulis di dalam loh hati, seperti Kak Sari dan adik-adik, ya kan? Nah, selanjutnya
dikatakan ya kan, bahwasanya teman-temannya itu tuh nggak tahu ya kan, nggak tahu apa yang apa yang harus mereka lakukan terhadap Paulus ini. Karena di ayat selanjutnya ya kan, ayat 7 dikatakan seperti ini, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Ya, tidak melihat seorang pun. Wow, berarti perjumpaan Tuhan, perjumpaan Paulus dengan Tuhan itu eksklusif, teman-teman. Itu sifatnya pribadi, personal. Dan Tuhan mengubah Paulus, Tuhan mengubah Saulus yang awalnya penganiaya jemaat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menginjil. Hanya Tuhan yang mampu, ya kan? Itu loh cara kerja Tuhan. Dan Kak Sari mau ajak adik-adik ya, kita mau lebih perdalam lagi. Bagaimana sih bahwa Tuhan tuh nggak hanya bekerja pada saat zamannya Paulus aja. Aduh Kak, masa sih zaman sekarang masih ada orang yang dirubah Tuhan? Ada, Kak Sari bilang ada ya kan. Ada orang-orang yang tetap pada saat ini tuh dirubah Tuhan. Tuhan ubah hidupnya, Tuhan jadikan dia pribadi yang lebih baik lagi. Dan pada saat ini Tuhan masih bekerja. Kak Sari cerita ya kan. Kak Sari cerita beberapa waktu lalu ya kan, beberapa waktu lalu kita merayakan Shavuot, benar, bagaimana kita tuh mendekatkan diri kepada Tuhan supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Masih ingat kan, di perayaan Shavuot itu kita dipenuhi Roh Kudus dan hidup kita tuh dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, setelah Shavuot itu, hari Jumat selanjutnya pada saat Sabat, ada seorang laki-laki datang ke gereja kita di Bukit Sion ini. Dia duduk di balkon atas ya kan, dan pada saat itu tuh dia sedang mendengar khotbah. Dia mendengar khotbah bagaimana kalau Tuhan udah bilang dosa ya dosa, nggak ada dikatakan tuh dosa tuh kecil atau besar. Nah, dari saat itu hidup pria ini juga diubahkan. Hidup cowok ini, istilahnya bapak ini juga diubahkan. Hidup bapak ini tuh diubahkan dari mana? Ketika cerita ke Kak Sari, ternyata dia itu tuh seorang perokok ya kan, meskipun tidak berat ya kan, dia seorang perokok. Nah, makanya adik-adik yang udah remaja nih, hati-hati. Yang punya teman-teman ngerokok, hati-hati, jangan dideketin, jangan ditiru. Nggak apa-apa kita tetap baik atau berteman, tapi ingat, hati-hati, jangan ditiru atau jangan diikuti. Wah, itu bahaya. Jadi bapak ini nih sudah nggak bisa lepas dari rokoknya. Dan udah berencana, jadi waktu mau berangkat ibadah rokoknya habis. Udah berencana habis Sabat Jumat itu, Sabat fellowship, habis Sabat dia akan pergi ke toko ya kan, toko supermarket gitu kan, untuk membeli rokok pulang dari ibadah. Tapi ketika di ibadah itu Tuhan menjamah dia langsung bapak ini langsung kayak lepas gitu loh. Pikirannya tuh, bapak ini cerita langsung lepas pikirannya dari keinginan untuk merokok, sehingga pulang dari ibadah Sabat fellowship, Sabat Jumat itu, dia langsung pulang ke rumah dan dia ceritakan, aku komitmen, aku gak akan merokok lagi. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Sampai saat ini Tuhan tuh masih bekerja, dan Kak Sari masih istilahnya menantikan. Kak Sari mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama menantikan bagaimana tuh Tuhan mengubah, ya kan? Tuhan mengubah kita sama seperti Tuhan mengubah Paulus, dan Tuhan juga telah mengubah Bapak ini. Oke? Kita sama-sama yuk, sama-sama bergiat lebih lagi. Bergiat lagi. Nggak ada yang mustahil sama Tuhan. Nggak ada yang mustahil. Ingat, ketika adik-adik tuh memiliki sebuah istilahnya kelemahan, kekurangan, doakan. Ceritakan sama Tuhan, Tuhan ubah aku, Tuhan jadikan aku baru. Tuhan, aku percaya aku yang saat ini punya dosa ini, punya kelemahan ini, punya buruk seperti ini, punya keburukan, kelemahan. Ceritakan aja sama Tuhan, ya. Udah cerita sama Tuhan, minta Tuhan ubahkan, dan belajar komitmen untuk tidak melakukannya. Jadi adik-adik, percayalah
Tuhan itu Tuhan yang ajaib, ya. Tuhan yang memiliki 1000 macam cara. Caranya tuh enggak cuma 1 atau sampai 10 gini, enggak. Tuhan tuh belas kasihannya tuh, kebaikannya tuh besar, bahkan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kalau kita tuh siapalah manusia, ya kan? Karena itu, ayo Kak Sari mau ajak adik-adik, ayo kita sama-sama meminta kepada Tuhan, ya, meminta kepada Tuhan untuk melanjutkan lebih lagi karyanya. Oke, melanjutkan lebih lagi karyanya dalam hidup kita. Adik-adik yang punya pergumulan juga, mungkin papa mama yang belum mungkin ada papa mama yang belum sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, adik-adik doakan juga. Atau adik-adik punya om dan tante atau kakak yang belum sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, doakan mereka. Percayalah bahwa tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk menjamah hidup seseorang. Oke deh, gitu dulu cerita dari Kak Sari. Ingat, Paulus ini Tuhan bisa ubahkan. Bapak yang Kak Sari ceritakan tadi juga bisa Tuhan ubahkan. Tuhan juga bisa mengubahkan hidup kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Oke, setuju? Demikian dulu ceritanya Kak Sari siang hari ini. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Hai semuanya, kembali lagi sama Kak Diana. Kali ini kita mau bikin kreativitas sesuai sama cerita hari ini tentang Paulus. Dia mengikuti Tuhan Yesus, terus dia diubahkan sama Tuhan. Nah, kita tuh juga rindu mau sama seperti Paulus. Nah, kali ini kita akan membuat sendal. Nah, sendal ini kalian bisa lihat di layar. Itu kalian sesuaiin sama kaki kalian. Jadi pertama, alat dan bahan yang kita perlukan ada kardus bekas, gunting, lem, spidol, pensil, tali rafia, sama kertas buffalo. Nah, kertas buffalonya ini boleh bebas, terserah kalian mau warna apa aja. Step pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus ukur dulu nih kaki kalian seberapa. Jadi kalian ukur kaki kalian di kardus seperti ini. Kak Diana udah ukur. Terus kalian bikin pola gambar sesuai sama kaki kalian ini. Nah, setelah sudah polanya, lalu kita gunting kiri kanan ya. Kalau misalnya ini terlalu berat, bisa minta tolong mama atau papa di rumah ya. Jadi ini harus disesuaikan sama kakinya kalian. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian tinggal bikin pola lagi di kertas buffalonya. Jadi kita bikin sesuai polanya. Kita garis dulu, terus kita gunting. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian tinggal tempelin ini ke sini pakai lem ya. Udah, terus kita tempel, terus agak ditekan-tekan biar nempel. Tunggu sebentar. Udah, siapin tali rafia kurang lebih 20-25 cm kalau di kakinya kakak. Kalau di kalian mungkin bisa lebih kecil. Nah, ini khusus step kali ini kalian harus didampingin sama mama atau papa kalian, karena kita akan menusuk ini, kita akan membuat bolongan. Kalau kalian mau pakai pelong-pelongan juga bisa. Nah, kalau kakak ini nggak bisa pakai pelompongan, jadi pakai gunting. Ditusuk, lalu dibikin bulat. Biar apa sih kak? Biar nanti tali rafianya masuk ke sini. Terus
habis sudah bikin ini, di sini di atas ini, kita bikin lagi di sini dan di sini. Terus kita ambil tali rafia tadi, kita ikat. Ini kan dua ya. Terus kita jadikan satu, diikat di ujung. Seperti ini. Kita masukin dulu. Ini sebentar. Ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa masuk, ininya bisa dilubangin lagi. Nanti diikat seperti tadi ya. Ini dimasukin dulu. Lalu diikat seperti tadi yang kakak contohin. Ini. Terus ini masuk sini, ini masuk sini. Udah jadi kiri dan kanannya. Sekarang kita mau tulis. Yang pertama, Diana, namanya kalian masing-masing ya. Follow Yeswa. Terus kalian boleh hias-hias, boleh dikasih bunga-bunga, dikasih gambar-gambar. Nah, satunya lagi, ini nulis, kalian boleh nulis apa aja selama 1 minggu, perubahan-perubahan apa yang terjadi. Seperti Paulus kan, dia mengalami perubahan-perubahan setelah mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalian bisa nulis, yang biasanya aku nggak pernah bangun pagi, aku bangun pagi. Biasanya kalian nggak pernah bantuin mama, ditulis, aku bantu mama. Terus apalagi, aku biasanya nggak pernah cuci piring kak, tapi kemarin aku cuci piring. Aku tulis, aku cuci piring. Jadi perubahan-perubahan kecil apa yang terjadi di kalian, kalian tulis gitu. Nah, udah jadi deh. Jangan lupa dibikin dan ditunjukin ke kakak-kakaknya waktu weekly devotion ya. Bye. Halo adik-adik. Nah, untuk minggu ini kalau ada kara ya ada ayat hafalan. Oke. Ayat hafalan minggu ini itu ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Kan tadi sudah dengar pembacaan Alkitab dari Kak Sari ya. Untuk ayat hafalannya ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, dihafalin ya adik-adik. Oke, bye-bye. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan hari ini, udah dengan firman tadi, kita juga udah kreativitas dan ayat hafalan. Semuanya kita lakukan untuk kita bisa melengkapi diri kita, memperlengkapi diri kita untuk menjadi alat Tuhan. Jadi jangan lewatkan satupun, tidak ada satupun yang sia-sia ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan tutup untuk ibadah LICC online siang hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Ayo, yang masih kreativitas, yang masih hafal-hafal ayat, sejenakkan dulu, hentikan dulu. Kita akan berdoa sambil Kak Sari ingatin ya, nanti ada kelas Zoom, jangan ketiduran dulu. Nah, sambil nunggu kelasnya mulai, boleh makan siang dulu ya. Jangan nanti pas kelas Zoom perutnya kerucuk-kerucuk lapar. Oke deh, ayo dah. Kita berdoa yuk. Ya, sama-sama semuanya kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh untuk siang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah meskipun itu online Tuhan. Tapi kami percaya iman kami tetap bertumbuh dan Engkau Tuhan juga memberikan kami kekuatan, menyirami kami dengan kasih-Mu sehingga iman kami tetap bertumbuh Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya kami akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua kami masing-masing. Dan kami juga berdoa,
Kiranya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh untuk bisa Engkau pakai Tuhan seperti Paulus memberitakan Injil-Mu. Engkau akan mengubahkan hidup kami sehingga hidup kami bisa menjadi bukti, bisa menjadi sebuah cerita, kesaksian bagi orang-orang lain supaya mereka memuliakan Engkau dan mereka juga diselamatkan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk bertobat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami tutup Tuhan ibadah LICC kami ini, kami mau berdoa. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kami dan melindungi kami. Bapak Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami mau alaskan doa-doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, Juru Selamat kami yang hidup, firman-Mu yang sudah Engkau tulis di dalam hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di LICC online selanjutnya. Dan doakan terus ya kami kakak-kakak kalian, kakak-kakak sekolah minggu, supaya kami juga sehat-sehat, sama seperti adik-adik yang kami doakan juga supaya sehat-sehat. Soalnya supaya kakak-kakaknya sehat-sehat dan kakak-kakaknya bisa melayani adik-adik terus. Gitu deh. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.